Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Dengan siapa? Ini saya ibunya anak Kak. Oh, anak Kak tadi yang hidungnya kemasukan bunga petai Cina. Iya. Wah, iya. Begini Bu, tadi kan sudah ditangani sama tugasnya. Iya. Terus saya akan menjelaskan beberapa pertolongan pertama kalau anaknya cedera di rumah. Iya, Jadi jenengan di rumah bisa melakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke sini. Iya. Gini ya Ibu, kan cedera anak itu kan beragam. Namanya anak-anak kan banyak tingkah polanya. Jadi kadang itu tanpa kita duga, kita sudah hati-hati, ternyata tetap cedera, tetap terjadi masalah. Jadi kadang ada kecelakaan, terus kayak tersedak, kemasukan benda asing kayak tadi, di hidung, di mulut, di telinga, kemudian kadang juga luka bakar, kena knalpot atau kena air panas gitu ya Bu. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang tata cara pertolongan pertama, pada cedera anak. Jadi jenengan kalau di rumah tidak bingung, tidak panik. Iya. Pertama mungkin kalau terjadi kecelakaan, misalkan jatuh pas rempet atau gimana, terus nanti terjadi memar, bisa dikompres pakai air dingin. Oh, air dingin ya Bu. Air dingin atau air es bisa untuk mengurangi lebam sama menghentikan perdarahan. Terus kemudian jika terjadi luka kayak lecet atau berdarah, nanti lukanya itu dibersihkan dengan menggunakan cairan steril. Kalau nggak ada cairan infus itu bisa pakai air bersih. Air bersih, air matang boleh, cukup dibersihkan. Kemudian untuk menghentikan misalkan ada darah, bisa dengan kain atau kasa nanti dipencet lukanya. Jadi darahnya biar bisa berhenti. Kemudian kalau terjadi patah tulang, misalkan terjadi patah tulang, terus lukanya terbuka, bisa periksa di area cederanya itu, kemudian diperban lukanya Bu. Jadi diperban, dibalut pakai kain boleh, kalau di rumah ada perban kaca juga boleh diperban. Setelah itu bawa ke fasilitas kesehatan, bisa di bidan, materi, rumah sakit bisa. Kemudian yang kedua tersedak. Misalkan tersedak, lakukan ada beberapa posisi Bu. Yang pertama, posisi pertama yaitu posisinya anaknya itu ditengkurapkan. Kemudian kepalanya itu lebih rendah. Jadi kayak gini gitu. Ya, badannya agak atas, kepalanya lebih rendah. Kemudian telapak tangan pada dipukul-pukul pakai telapak tangan bagian tumit ini. Itu dipukul-pukul pada bagian kepala anak. Kepala sini. Ya, tengkuk sini Bu. Dada. Jadi nanti belakang kepalanya jangan pukul-pukul. Itu kalau tersedak. Misalkan tetap tidak bisa, anaknya dibalik. Jadi terlentang. Kalau sudah terlentang, lingkarkan, anaknya diambil, terus jenengan peluk. Ya, dipeluk, terus di dadanya sini jenengan berikan salah satu tangannya mengepal, kemudian letakkan pada bagian perut atas. Terus kemudian dari arah belakang hentakkan. Ditarik ke belakang. Bagian perut atas nggih. Nanti kalau sudah beberapa kali dilakukan itu kok tetap tidak bisa, berarti evaluasi di mulut anaknya, apakah ada benda yang tersangkut. Dilihat. Kalau ada benda tersangkut misalkan bisa diambil, monggo diambil. Kalau tidak bisa, berarti ada, jenengan harus segera dibawa ke tempat fasilitas kesehatan. Terus kemudian kalau misalkan kemasukan benda asing seperti tadi di hidung, kalau misalkan jenengan lihat masih bisa diambil, coba jenengan ambil pakai benda tumpul tapi yang lembut. Benda tumpul yang lembut misalkan Contohnya apa ya Bu? Contohnya jenengan ada pinset di rumah, ada benda? Ada. Itu misalkan jenengan balut pakai kain tipis atau kasa, terus jenengan ambil boleh. Tapi kalau jenengan takut langsung dibawa ke rumah sakit. Takut kayak tadi loh ya. Panik ya Bu. Iya. Oke. Kemudian kalau misalkan kemasukan benda asing di telinga, kalau misalkan benda asingnya itu, kita kan nggak tahu benda asingnya apa. Jadi misalkan jenengan senterin terus nggak terlihat, jenengan bisa memiringkan kepala bayi, diiringkan tidur, posisi tidur. Kemudian kepala bagian yang lainnya ini ditepuk-tepuk.
Oh berarti misalnya yang sini yang masukan yang sini. Yang sini ditepuk-tepuk. Oh, Nah, iya. jadi diiringkan dulu, terus ini ditepuk-tepuk. Gitu. Kalau misalkan kemasukan serangga, jadi jenengan bisa meneteskan minyak zaitun, Bu. Oh minyak Misalkan jenengan tidurkan miring terus diteteskan minyak zaitun, fungsinya untuk membunuh serangga. Jadi biar nggak menyengat di dalam telinga. Kemudian kalau misalkan kemasukan biji-bijian, jangan menggunakan orek kuping, cotton bud, nggak boleh. Soalnya nanti bisa tambah masuk. Oh iya. Jadi dibiarkan saja. Kemudian boleh dikasih air atau minyak biar biji-bijian itu nggak mengembang di dalam. Oh gitu. Iya. Jadi dikasih minyak atau air, terus baru bawa ke fasilitas kesehatan. Nggak boleh pakai cotton bud, nanti bisa tambah masuk. Oh iya. Kemudian kalau misalkan putranya kena luka bakar, kena knalpot atau kena air panas atau kena minyak, itu bisa pertama dibasuh dengan air dingin mengalir. Dibasuh, setelah gitu kemudian kalau nggak ada air mengalir bisa dengan kain dikasih air terus ditutup, dikompres. Dikompres ya gitu. Kemudian untuk meredakan sakit bisa menggunakan kayak tanaman lidah buaya, itu nanti bisa mendinginkan lukanya, Bu. Oh iya. Bagaimana, paham ya, Bu? Paham, Bu. Jadi itu tadi cara-cara pertolongan pertama kalau terjadi cedera di rumah. Kalau jenengan takut misalkan sudah melakukan pertolongan pertama ternyata tetap tidak bisa, langsung dibawa ke rumah sakit, bisa UGD 24 jam buka ya, Ibu. Sudah Bu. bisa menamani anaknya lagi. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama, Ibu.